catatan ketika mau tanam jagung adalah jarak tanam jangan sampai terlalu dekat. Jadi jarak tanam antara alpukat dengan jagung itu jangan terlalu dekat. Mengantisipasi matahari yang masuk. Ini baru 1 bulan. Nanti kalau siap panen, ini ketika siap panen itu sekitar 3 bulan. Ketika 3 bulan tingginya sekitar 2 meter. Maka saya kira si alpukat belum sampai ke 2 meter saat usia 2 bulan nanti. Kalau saya lebih baik terlihat sedikit akar seperti ini lebih aman. Dia tetap hidup meskipun nanti ketika saat kemarau ini sudah harus ditutup, tapi ketika musim hujan ini lebih aman daripada yang terbenam. Karena kasus beberapa pohon tadi ada yang sudah terbenam sekitar 10 cm, akhirnya apa? 10 cm ke bawah itu dia sudah busuk kena jamur, kemudian batangnya sudah coklat, yang atas mulai layu. Itu jika penanamannya terbenam. Jagung ini cukup bagus karena apa? Dia tidak rakus hara, tidak seperti ketela pohon. Kalau untuk jagung masih aman, apalagi rata-rata jagung ini ketika dilakukan penanaman, keunggulan pertama adalah memang jelas adalah penghasilan dari jagung sendiri. Di mana saat ini jagung harganya cukup bagus. Yang kedua juga perawatannya cukup mudah. Selanjutnya keunggulan dari jagung ini adalah bawahnya, di bagian bawah perakaran alpukat maupun jagung itu bersih, nggak ada gulma. Selain itu, alpukat nanti akhirnya sering disambangi. Jika ada penyakit, segera tahu. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Akhirnya kita sampai juga di lokasi kebun alpukat milik Pak Agus yang videonya sudah kami pernah upload 2 kali kalau nggak salah. Dan penanaman kemarin itu usia di bulan Desember. Ini usia sekitar 4 bulan dari penanaman dan alhamdulillah hanya ada sedikit dari 1.200 itu mungkin hanya 20 yang stagnan. Dan kemarin sudah kami sarankan untuk coba bongkar karena ternyata tanahnya itu kurang poros. Akhirnya kita minta untuk ditambahi kapur dolomit dan sekam bakar. Khusus sekam bakar, khusus yang stagnan karena memang karakter tanahnya lebih beda. Dan di usia 4 bulan ini pertumbuhannya cukup bagus. Sudah mupus atau apa namanya berdaun muda, keluar tunas beberapa kali. Nanti kita contohkan. Untuk populasinya semuanya full alpukat Mickey. Cuman di video kali ini kami akan membahas beberapa tips yang sudah kami sampaikan tadi ke Pak Agus. Tadi sebenarnya kita sudah keliling kebun bersama Pak Agus, tapi berhubung beliau sudah pulang, jadi kami buat video ini sendiri. Dan ini contoh alpukat Mickey yang kemarin sudah ditanam 4 bulan yang lalu. Ini pertumbuhannya cukup bagus. Dan langsung dilihat di sini, memang yang kami sarankan tadi sudah beberapa kami sampaikan. Mungkin kita sampaikan juga di video-video sebelumnya. Dan ternyata banyak juga yang masih kurang perhatian di bagian tunas yang muncul di batang bawah. Dan akhirnya tadi kami menemukan banyak, bahkan ada yang sudah besar. Kalau yang masih kecil ini cukup banyak, cuman sekalian aja kalau pas lihat dipotong atau dihilangkan. Tadi ada yang sudah besar dan kami minta untuk potong, dan kalau bisa terus dipantau, minimal nggak harus melegakan waktu untuk membuang, tapi ketika melihat langsung dipotong. Apalagi ketika nanti pas memupuk, karena di kebun ini itu menggunakan periode pupuk kandang itu 6 bulan sekali, dan pupuk NPK yang digunakan adalah Ponska itu 1 bulan sekali dengan dosis cukup rendah, yaitu 20 gram per pemberian untuk saat awal-awal, tapi sekarang udah di 40 gram per pemberian. Dan ini pupusnya cukup banyak. Nah, ini daun mudanya cukup banyak. Itu yang pertama. Jadi di tunas itu masih batang bawah itu banyak yang muncul tunas dan belum dihilangkan. Yang kedua yaitu
penanaman ini hampir juga terjadi di Bali dulu, yaitu penanamannya ada yang terlalu dalam. Kalau saya lebih baik terlihat sedikit akar seperti ini lebih aman. Dia tetap hidup, meskipun nanti ketika saat kemarau ini sudah harus ditutup, tapi ketika musim hujan ini lebih aman daripada yang terbenam. Karena kasus beberapa pohon tadi ada yang sudah terbenam sekitar 10 cm, akhirnya apa? 10 cm ke bawah itu dia sudah busuk kena jamur, kemudian batangnya sudah coklat, yang atas mulai layu. Itu jika penanamannya terbenam. Dan ini seringkali kami sampaikan, ketika batang masih hijau, jangan sampai batang itu terbenam. Kalau bisa kelihatan saat penanaman nggak apa-apa kepres, tapi nanti biasanya ketika hujan dia akan semakin surut, harus diperbaiki gundukannya dan harus ditutup. Ketika musim hujan seperti ini, saat musim hujan itu masih aman ketika kelihatan akar seperti ini. Tapi ketika musim kemarau ini sudah harus ditutup. Jadi kami tadi evaluasinya menyarankan sebelum memasuki musim kemarau segera ditutup. Meskipun nanti 2 bulan lagi ini sudah pemberian pupuk, jadi khusus yang kelihatan akarnya cukup banyak, segera ditutup sedikit aja. Nah, nanti yang lain baru penutupan akarnya itu ketika pemberian pupuk kandang di 6 bulan setelah penanaman. Itu problem yang kedua atau evaluasi yang kedua. Untuk lokasi, ada beberapa lokasi itu yang dekat dengan aliran air atau sungai kecil, kalen kalau di tempat kami namanya. Nah, itu ada yang lokasinya itu datar dan di dekat dengan aliran air, sehingga apa, tanahnya itu bacek. Meskipun kita ganti media, dia tetap akan bacek. Kalau yang problem pertama itu kita ganti, akhirnya bisa jadi poros. Tapi kalau untuk yang dekat aliran air itu nanti dia tetap akan jenuh air. Akhirnya kita minta solusi pertama adalah menaikkan, jadi bibit diambil, kemudian dibuat gundukan atau busut sekitar 1 lutut atau setengah meter, baru nanti bibit ditanam lagi. Atau solusi yang kedua yaitu paritnya yang diperdalam. Jadi kalen atau parit itu nanti diperdalam agar aliran sungai itu lebih cepat turun. Dan itu mungkin hal yang tadi kami sampaikan. Dan untuk pupuk alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Dan yang keempat yaitu perhatian. Untuk lokasi yang ditanami jagung ini nanti kita nyambung ke tanaman sela. Sebelumnya untuk tanaman yang ditanami jagung itu rata-rata pertumbuhannya bagus, bisa dilihat. Karena apa? Karena dia tanaman itu sering dikunjungi atau disambangi. Akhirnya tanaman alpukat juga terawat. Nah, ini Bapak yang sedang merawat jagung, ini membawa ini pupuk Pak ya? Pupuk. Ponska. Plus urea. Untuk alpukat atau jagung Pak? Untuk jagung ya. Oh nggih. Dosis berapa ini Pak yang dikasih? 1 sendok? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Jadi Bapak siapa namanya? Pak Sudar ini sedang memupuk jagung yang ada di tanaman sela alpukat dengan dosis 1 sendok makan. Biasanya dikasih per berapa? Seminggu sekali atau? Siap tanam itu menggunakan 1 sendok. 1 sendok. 1 sendok NPK. Setelah tanam jagung 2 minggu siap pakai putih. Oh, urea. Ya, urea. Kalau ini dicampur. Ya, Nah, ini setelah dicampur 1 bulan. 1 bulan pemupukan 2 kali itu campur urea dan NPK. NPK. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Selamat bekerja. Itu tadi jadi di awal pas penanaman itu pakai NPK, kemudian urea di 1 minggu, dan di 1 bulan ini usia 1 bulan dan sudah dikasih NPK dan urea dicampur. Catatan ketika mau tanam jagung adalah jarak tanam jangan sampai terlalu dekat. Jadi jarak tanam antara alpukat dengan jagung itu jangan terlalu dekat. Mengantisipasi matahari yang masuk. Ini baru 1 bulan. Nanti kalau siap panen, ini ketika siap panen itu sekitar 3 bulan. Ketika 3 bulan tingginya sekitar 2 meter. Maka saya kira si alpukat belum sampai ke 2 meter saat usia 2 bulan nanti.
Jadi kalau bisa 1 meter jarak dari alpukat. Yang selanjutnya jagung ini cukup bagus karena apa? Dia tidak rakus hara, tidak seperti ketela pohon. Kalau untuk jagung masih aman, apalagi rata-rata jagung ini ketika dilakukan penanaman, keunggulan pertama adalah memang jelas adalah penghasilan dari jagung sendiri. Di mana saat ini jagung harganya cukup bagus. Yang kedua juga perawatannya cukup mudah. Selanjutnya keunggulan dari jagung ini adalah bawahnya, di bagian bawah perakaran alpukat maupun jagung itu bersih, nggak ada gulma. Selain itu alpukat nanti akhirnya sering disambangi jika ada penyakit, segera tahu. Karena terjadi di lokasi yang sana, di lokasi yang sebelah mana ini barat, itu belum ditanami jagung, akhirnya beda, pertumbuhannya beda. Saya kira karena perhatiannya yang beda, jarang dikunjungi. Meskipun tadi di pengelola kebun bilangnya bahwa pupuk sama-sama pupuk diberikan dengan dosis yang sama, dengan periode yang sama, tapi pertumbuhannya sangat beda. Saya kira karena jarang dikunjungi, beda dengan yang ada jagungnya. Ini keunggulannya. Meskipun nanti jagung itu biasanya di lokasi sini saat musim kemarau itu tidak bisa ditanami karena butuh air yang cukup banyak. Jadi ini di bulan April alhamdulillah masih banyak hujan, jadi masih aman untuk 2 bulan ke depan. Catatan juga bagi yang tanam jagung, karena jagung ini tadi tingginya sampai 2 meter. Jadi selain jarak tanam dengan jagung alpukat itu minimal 1 meter, juga bibit yang ditanam itu bukan bibit yang kecil, karena bibit yang kecil ini dulu penanamannya adalah bibit ketinggian 1 meter up. Jadi aman ketika ada jagung. Tapi saya kira ketika bibitnya yang kecil, yang 60 sampai 70, jaraknya harus diperlebar dengan jagung. Ini karena tingginya 1 meter up, jadi jarak dengan jagung itu cukup 1 meter. Kalau 70, saya kira jarak tanamnya mungkin bisa sampai 1,5 meter. Kalau ketinggian 70 sampai 60 cm bibitnya. Itu terkait alpukat di kebun daerah Singorojo ke Kabupatennya Kendal, dan alhamdulillah bagus, pemilik juga puas. Kami sering berhubungan online, dan ini kemarin kami diminta untuk datang, berhubung beliau sedang di sini dan kami diminta untuk datang. Alhamdulillah kami bisa menyempatkan waktu untuk ke sini, dan mungkin nanti kita ke kebun yang lain, seperti apakah perkembangan kebun yang lain. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Mungkin itu, dan terima kasih. Ini bibit buahku. Mana bibit buahmu?